langsung share screen dulu. Apa yang hari ini yang mau kita bawakan. Tunggu. Oke. Jadi hari ini kita masuk di agenda 3 ya. Berarti hari ini adalah agenda terakhir sebelum masuk ke pembimbingan agenda 4. Karena agenda 1 ya kita sudah dapatkan, agenda 2 kita sudah dapatkan ya. Kita mereview kembali dulu. Agenda 1 adik-adik sudah pegang itu wawasan kebangsaan ya dan nilai-nilai bela negara. Ini nih kasih. Nah, ngecas. Nah, yang intinya adik-adik pasti sudah menguasai tentang penggunaan analisis isu dan penyebab masalah. Oke, kalau oke begini ya. Ya kalau sudah oke berarti semua acungkan tangan begini supaya saya sudah bisa memahami apa yang didapatkan. Kemudian agenda 2, adik-adik sudah membahas tentang nilai-nilai dasar ASN yang sekarang disingkat dengan berakhlak. Betulkah? Halo, halo. Sudah ya, halo, betul ya, sudah oke ya. Nah, sekarang yang kita masuk agenda 3. Nah, agenda 3 sebelum saya tadi belum perkenalan ya. Oh ya, kenalkan dulu deh. Namanya Budi nih. Ya, nah lupa terus saja ngomong ya, kenalan dulu deh. Nih ya, nih perkenalan ya, namanya Budi itu ya. Jadi boleh adik-adik panggil Ibu Yuli atau Ibu Trisna atau Ningsih, tapi lebih kerennya panggil Bude saja ya. Karena semua orang panggil Bude ya. Kemudian nomor HP itu ya, WA HP itu ada, email itu sudah cukup ya, itu aja. Ya, saya bekerja di BPSDM mulai tahun 2004. Hitung sendiri sudah berapa, Bu Mas Diari tahu itu seberapa tahun. Oke, nah hari ini nih, ya hari ini nih, agenda 3, kedudukan dan peran ya PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekarang sebelum saya mulai, agenda 3 ini ada berapa materi? Siapa bisa raise hand gitu ya? Siapa bisa yuk? Ya, silakan Gede. Ya, Gede dulu. Ya. Jadi agenda 3 ini ada 2 materi, yaitu manajemen ASN dengan smart ASN. Oke, ada 2. Nah, selanjutnya kalau gitu, Gede kan Gede sudah menyampaikan ada 2 agenda ya, manajemen ASN dan smart ASN. Nah, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Gede? Kan Gede sudah, adik-adik semua kan sudah MOOC ya, sudah lihat baca MOOC selama hampir berapa ya? 16 hari atau 14 hari. Nah, kira-kira apa yang terlintas di benak Gede tentang itu tadi agenda 3? Apa saja? Atau gini, kita menuju ke manajemen ASN saja dulu. Ya, kita menuju ke manajemen ASN dulu. Ya, jadi kita bagi 2 ya hari ini, manajemen ASN dan smart ASN. Nah, sekarang ini dulu saja. Nah, nih, kira-kira apa Gede yang didapat tentang manajemen ASN? Kira-kira apa ya di dalam benak kita tentang manajemen ASN? Yuk. Saya langsung ke arah ke sana gitu. Menurut saya, silakan Gede. Suaramu kok kurang gede toh yuk. Sudah kedengaran Gede?
Kurang gede sedikit? Halo? Ya, boleh. Ya, saya tak pakai handset aja kalau gitu. Ya, silakan gede. Ya, menurut saya di manajemen ASN ini bagaimana kita mempelajari fungsi dan tugas ASN dan kita mengaplikasinya kepada instansi kita. Kemudian bagaimana bagaimana kita mengembangkan kompetensi di bagian manajemen ASN ini. Terima kasih. Oke. Bagaimana Kak Gede bilang bagaimana mengetahui fungsi dan tugas daripada ASN, diantaranya itu ya. Kira-kira fungsi dan tugas ASN itu apa? Siapa bisa nyampaikan? Atau Gede sendiri? Supaya sekalian. Yang pertama yaitu sebagai pelayan publik, kemudian pelaksana kebijakan publik, dan pemersatu satuan bangsa. Oke, jadi pelaksana kebijakan, kemudian penyelenggara kebijakan, pelayanan publik, dan pemersatu ya, perekat dan pemersatu bangsa ya, itu 3 itu ya, sambil ngingat-ngingat. Oke, selanjutnya selain Gede, ayo siapa? Kalau bisa 5 orang tentang manajemen ASN. Ya, Deva. Habis itu Ferdi. Halo, selamat pagi Bude. Halo. Halo. Ferdi. Halo. Deva, suaramu nggak ada, Deva. Halo. Halo. Suaranya Bude ada nggak nih? Halo, kedengaran suara saya Bude? Suaranya Bude ada? Halo Bude. Ada Bude, jelas Bude. Oh ya, berarti Devanya, Deva. Ayo Deva, nggak ada suaramu Deva. Halo, kedengaran suara saya Bude? Sudah. Ya. Menurut saya fungsi dan tugas ASN pertama pelaksanaan kebijakan publik, di mana kita sebagai ASN dapat melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, pelayan publik, bagaimana kita sebagai ASN dapat melaksanakan pelayanan publik berdasarkan berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, terus akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa, di mana kita sebagai ASN dapat menjadi panutan bagi masyarakat yang ada. Terima kasih Budi. Oke, ya, semakin ya. Sekarang Ferdi. Ya. Oke, Ferdi. Silakan Ferdi. Ya, kedengaran suara saya, Bude? Sip, bagus. Sudah. Ya, baik. Ya, menurut saya manajemen ASN merupakan bentuk pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang memiliki nilai-nilai dasar, profesional, beretika, dan bebas dari intervensi politik. Ya, itu saja, Bude. Oke, mantep. Ya, Ferdi. Rizky. Ya, terima kasih Bude. Saya ingin menambahkan yang dikatakan Pak Gede tadi. Selain ASN, ada juga tugas ASN, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempersatukan persatuan-kesatuan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizky. Satu lagi suara wanita belum ada. Ayo, suara wanita. Kok suara cowok semua? Emangnya di ruangan sini laki-laki stok? Nggak ada ya ceweknya? Ayo cewek. Suaranya mana, Resen? Oke, Ana Novarita. Rizky, tanganmu turun Rizky. Ya, nanti capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya itu manajemen ASN itu mempunyai kedudukan ASN. Kedudukan ASN itu dibagi menjadi 2, yaitu PNS dan P3K.
PNS itu adalah warga negara Indonesia yang memiliki syarat yang diangkat sebagai PNS dan memiliki NIP. Sementara P3K itu warga yang memenuhi syarat dengan peraturan masa kerja dan tidak memiliki NIP. Kemudian di dalam manajemen ASN juga saya mempelajari tentang hak-hak PNS dan P3K. Di situ yang membedakan hak PNS dan P3K itu ya adalah jaminan masa tua atau pensiunan. Terima kasih. Oke, makasih Ano. Anna Nova, panggil apa Tona? Kok dipanggil Nona atau Nana atau Nano? Izin Ibu panggil Ana saja, Bu. Oh iya, karena bisa nano. Ya, Ana. Oke, makasih Ana. Terakhir Sri Marsita. Baik, Bude, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, manajemen ASN itu lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Oke, cukup. Nah, sekarang adik-adik sudah bisa, ya sekarang sudah kita bisa arahnya ke sana. Jadi nanti manajemen ASN, saya ingatkan kembali, agenda 3 itu untuk ke rancangan aktualisasi atau ke agenda 4, itu adik-adik menguasai tadi, harus mengetahui inti daripada manajemen ASN dan smart ASN. Nah, ini nanti dua materi ini nanti akan dikaitkan dengan isu. Adik-adik sudah dapat isu kan? Di pembelajaran mulai agenda 1 sampai agenda 2 kan yang dibahas tentang isu dan kegiatan-kegiatan. Tentu adik-adik sudah ada kegiatan-kegiatan apa yang mau diselesaikan pada saat yang akan direncanakan, kan gitu ya. Nah, jadi nanti adik-adik harus bisa memahami inti daripada manajemen ASN yang akan dikaitkan dengan isu yang kita angkat serta kegiatan-kegiatan yang mau kita angkat. Jadi itu yang menganalisa, ya. Jadi agenda 3 itu sebetulnya lebih gampang sih dibandingkan agenda 2. Agenda 2 itu yang dibahas setiap tahapan kegiatan, bukan kegiatan aja, tapi setiap tahapan kegiatan dikaitkan dengan berakhlak yang ada 7. Kan gitu ya, ada nilainya, nilai dasar ASN yang 7 berakhlak itu. Berorientasi pelayanan kan gitu ya, akuntabel masih ingat ya, kemudian kompeten ya, harmonis ya, loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah, itu untuk agenda 2. Nah, agenda 3 hanya 2, manajemen ASN dan smart ASN. Yang dikaitkan adalah kegiatan dan isu. Ya, oke itu ya, oke ya. Kita coba lanjut dulu. Nah, sudah 7 orang dulu, karena sudah inti tadi adik-adik sudah menyampaikan bahwa tugas dan fungsi ASN diantaranya adalah penyelenggara, ya kan, penyelenggara kebijakan, kemudian pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa. Kemudian ada juga tadi yang menyampaikan tentang, nih tunggu dulu. Nah, ini loh. Jadi nanti harapannya di dalam waktu cuma 2 JP nih. Jadi Budi hanya mereview saja ya. 2 JP dalam waktu hanya 103 berapa ya? 2 JP itu 190 menit ya. 90 menit Kak, saya hanya menerangkan secara sekilas saja karena saya yakin adik-adik sudah melihat MOJ ya. Jadi nih indikatornya menjelaskan kedudukan, peran, hak dan wajiban ya, kode etik, kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, menjelaskan mekanisme pengelolaan. Jadi 3 ini aja yang mau saya stressing. Nah, kemudian mengapa penting manajemen ASN? Saya kira sekilas saja mengapa mata pelatihan manajemen ASN itu penting. Nah, itu karena ini sumber daya manusia berarti kita ya.
penyebab sumber daya lain dalam organisasi, institusi pada dapat berfungsi ini. Kenapa manajemen ASN itu perlu? Karena SDM di situ ya. Jadi kita ini manusia-manusia yang akan ya mengelola organisasi dapat berfungsi dengan baik. Makanya harus paham ini ya. Kemudian sumber daya manusia berarti kita ya, ASN ya, sumber daya manusia itu berarti kita di sini nih ya, menciptakan efisiensi, efektif dan produktivitas organisasi. Nah, dengan manajemen ASN diharapkan ASN kita ini semua ya termasuk Budi itu bisa kalau bekerja itu lebih efektif, efisien, ya, kemudian produktif. Supaya produktif, efisien itu, maka diharapkan ASN juga menerapkan nilai-nilai dasar ASN, kan gitu ya. Kemudian melalui manajemen SDM yang efektif mengharuskan ini. Jadi orang-orang itu kita akan menemukan kita ini ya, itu betul-betul mendayagunakan ya. Jadi manajemen ASN itu untuk mendayagunakan orang-orang yang ada di organisasi ya. Orang-orang yang ada di organisasi itu siapa? Ya kita ya, yang ada di ruangan ini dan di ruangan lain. Nah, semua ASN. Nih. Jadi nih manajemen ASN itu pertama ya diharapkan kita profesional. Ya, jadi nanti kita harus bisa mengaitkan ini semua ya, profesional. Untuk profesional apa ya, adik-adik yang perlu kita lakukan supaya ASN itu kita ini profesional. Kira-kira apa yang dibutuhkan ya supaya saya ini profesional gitu. Kira-kira apa, yuk? Kan sering kita tuh dengar profesional, ayo kita jadilah orang yang profesional. Kira-kira apa yang dimaksud profesional ini ya? Jangan cuma bilang-bilang profesi, oh itu sudah memang profesional. Dia itu betul-betul profesional gitu. Deva. Kedengaran suara saya, Bude? Suaramu kok kecil, Fa? Atau kamu nggak usah pakai handset kali? Atau kamu berdekatan dengan teman ya? Tidak, Bude, sendirian, Bude. Nah, mending gitu aja, coba nggak usah pakai handset. Suaramu kecil pakai handset. Oh iya, terima kasih Bude atas kesempatannya, Bude. Kalau menurut saya itu profesional itu kita kompeten di bidang kita masing-masing, Bude. Jadi bagaimana cara kita bisa meningkatkan kompetensi kita sesuai ke bidang kita dengan lebih meningkatkan pengetahuan kita di bidang kita masing-masing, Bude. Terima kasih, Bude. Yes. Ya, jadi yang profesional itu kita betul-betul ahli di dalam bidang kita. Jadi kalau ahli di dalam bidang kita itu, jadi orang profesional itu ya bukan sekedar teori yang kita pahami ya, tetapi harus kita tunjukkan. Ya, jadi ahli di bidangnya, artinya orang profesional itu bukan dia tahu segalanya, ya, satu saja tapi dia ahli. Misalnya ada seorang guru atau seorang banyak guru ya di sini. Guru yang profesional itu betul-betul guru yang bisa menjiwai dirinya ya sebagai apa? Guru itu apa? Singkatan guru itu dari singkatan kalau dulu sih digugu dan ditiru. Digugu itu dipercaya dalam ilmu pengetahuannya. Berarti harus betul-betul kalau guru matematika ya harus profesinya di matematika. Itu karena digugu dalam ilmu pengetahuannya gitu. Bukan guru matematika dia juga paham tentang olahraga, sejarah yang ya kalau matematika ya kita profesional di dalam matematika. Guru kelas harus profesional di dalam paham, bisa ditiru keilmuannya dalam ilmu-ilmu guru kelasnya itu. Kemudian ditiru itu dicontoh sikap perilakunya. Gerak-gerik kita itu dicontoh, mulai dari ucapan ya, tingkah laku kita, tata krama kita. Nah, itu juga dicontoh. Itu loh bedanya guru dengan dosen. Ya, ada
ditirunya. Ya, tuh. Jadi harus profesional. Ya. Dan dipraktekkan. Tunjukkan. Seorang profesional itu tunjukkan apa yang Anda lakukan. Adik-adik lakukan, tunjukkan pada orang lain. Dan yang menentukan profesional itu adalah orang lain, bukan kita. Ya kan? Bukan kita sendiri yang bilang, oh saya ini orang profesional, enggak. Orang profesional pasti yang menyebutkan menilai orang lain, karena harus dilakukan dan dilihat. Oke ya. Kemudian tuh manajemen memiliki nilai dasar, yes. Nilai dasar kita punya kan? Apa tuh? Ya, tuh memiliki nilai dasar. Oke. Kemudian punya etika profesi. Ada etika profesi. Memiliki nilai dasar. Dan nilai dasar ASN sekarang apa? Nilai dasar ASN apa? Diva? Menurut saya nilai dasar ASN itu berakhlak, Ibu. Ya iya, berakhlak itu. Mulai tadi Deva, itu dulu saya tanya, Deva, di ruangan sini ceweknya berapa? Kamu nggak tahu satu kelompok ini berapa perempuan? Masih menghitung ya Deva? Berapa Deva? Masih hitung. Sri Warsita, berapa di dalam satu kelompok? Suara wanitanya berapa dalam kelompokmu? Sri Marsita. Aduh, jadi dalam satu kelompok ini belum kenal ya? Ada 6, Bude. Ada 6. Nah, aduh, memang ya belum dilakukan dinamika kelompok memang ini ya. 6. Ternyata cowoknya 4. Tapi suaranya Deva lebih menguasai deh, mendominan deh daripada cewek-cewek. Oke, apa-apa. Kemudian manajemen ASN itu etika profesi. Ya, di sini ada bagaimana kita menjaga etika profesi. Jadi etika profesi itu nanti ada yang namanya kode etik. Nanti ada di kode etik ya. Dari etika profesi, bagaimana beretika dalam profesi, nanti ditunjukkan dalam kode etik. Ya, kode etik guru ada, kode etik Widya Iswara Indonesia ada. Jadi kode etik itu untuk menjaga ya, untuk mengatur semua orang-orang yang ada di organisasi itu atau di profesi itu. Ya, ada kode etik Ikatan Dokter Indonesia, ya, kode etik Asosiasi Profesi Widya Iswara, kode etik tentang guru ya Indonesia. Nah, itu nanti diatur. Jadi kita harus tuh. Kemudian bebas dari intervensi politik dan tunggu dulu, browserku mana sih? Nih, ya, bebas dari intervensi politik. Dan kemudian intervensi politik itu hati-hati adik-adik ya, dengan di sini kita ASN harus netral, walaupun kita ada memilih sesuatu, apa itu memilih, misalnya kita kan punya hak memilih ya, ini kita punya hak memilih dengan hak memilih siapa yang jadi pimpinan, tetapi bukan berarti kita harus menunjukkan bahwa kita itu pasti memilih ini, blok sana blok sini, tidak boleh. Kita harus diam, netral ya, tidak boleh intervensi politik itu. Nah, walaupun nanti di kotak pemilihan itu adik-adik punya pilihan, harus punya pilihan. Tapi tidak boleh ikut-ikut. Kalau ketahuan, ya kita boleh dikeluarkan. Ya, makanya sekarang syaratnya ASN, kalau masuk ke kandidat mau jadi ya salah satu kandidat yang mau calon bupati atau calon presiden atau calon apa saja, maka harus keluar dari ASN. Ya, bukan cuma dipensiunkan, diberhentikan,
harus mengundurkan diri, ya, keluar dari ASN PNS. Oke, jadi hati-hati, ya. Kemudian bersih dari praktek KKN, ya, itu yang sangat dibutuhkan, ya. Kita jangan sampai masuk di dalam KKN, itu kan ada juga di nilai dasar ASN itu yang di akuntabel itu kan ada, ya, itu termasuk kita harus bersih dari KKN karena tidak menyalahgunakan kewenangan kan gitu, ya, itu kan semua KKN itu, ya. Terus tidak harus bisa menggunakan barang milik negara dengan baik. Nah itu, ya, tuh manajemen ASN ini dulu, ya, yang dipahami dulu, pahami. Kemudian ruang lingkupnya itu ada di pasal 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 2004, Peraturan Pemerintah nomor 11 2017 tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan dan sebagainya nih. Jadi ini ruang lingkupnya. Jadi yang kita pelajari, ya, dalam manajemen ASN itu nih loh, menyusun dan menetapkan kebutuhan. Jadi menyusun dan menetapkan kebutuhan itu apa? Kebutuhan PNS-nya. Kira-kira PNS P3K itu berapa sih yang dibutuhkan? Nah, itu urusannya BKD. Oh, perlu guru untuk misalnya SD sekian, perlu P3K sekian. Nah, itu penyusunan dan penetapan kebutuhan. Ini khusus PNS. Jadi P3K-nya ini untuk PNS, ya. Jadi sampai menyusun dan menetapkan kebutuhan, kemudian setelah disusun maka pengadaan. Nah, pengadaannya itu adik-adik itu. Nah, pengadaannya adalah termasuk adik-adik diadakan melalui tes apa saja coba. Ini pengadaan ini adik-adik bisa diangkat jadi CPNS itu kan melalui beberapa proses nih. Nah, jadi adik-adik mulai dari apa? Pendaftar dulu barangkali gitu, ya. Coba ada yang mau ceritakan nih? Bagaimana, Rizky? Kamu sampai bisa jadi CPNS? Ya, baik Bude, saya akan menjelaskan tahapan pelaksanaan itu, yaitu pertama pengumuman, ya. Dari BKD mengumumkan kepada calon pegawai negeri sipil untuk mengikuti seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi itu ada seleksi SKD, kemudian setelah seleksi SKD kita yang lulus mengikuti seleksi SKB, dan sampai saat ini setelah lulus itu kegiatannya kita sebagai CPNS yang berstatus masih 80% hingga mengikuti prajabatan dan laskar ini, Bu, untuk menuju PNS yang 100%. Oke, jadi itulah pengadaan. Jadi kita ini sementara pengadaan sudah diadakan. Nah, adik-adik menuju pangkat dan jabatan ini, ya kan? Nah, sekarang adik-adik menuju ini pangkat dan jabatan, ya. Nih, nanti setelah jabatan juga sudah ada di dalam di dalam SK sudah ada, ya, jabatannya apa. Kemudian pengembangan karirnya bagaimana, pola karirnya, promosi, mutasi, penilaian kinerja itu bisa dimasukkan dalam SKP, ya, biasanya dalam SKP. Terus adik-adik dapat gaji dan dapat tunjangan. Kemudian ada penghargaan, ya, berapa 10 tahun maka dapat penghargaan, 20 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Kemudian termasuk disiplin PNS, pemberhentian, jaminan pensiun, hari tua dan perlindungan. Nah, perlindungan ini termasuk perlindungan hukum, perlindungan kesehatan. Nah, itu, ya. Nah, itulah ada 14 kalau nggak salah nih, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 malah. Oke. Nah, jadi bagaimana sih kondisi manajemen ASN sekarang nih? Jadi itu nanti tentang undang-undang nanti lihat sendiri aja, ya, Dik, ya.
Nih Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Nih. Nah, ini ada tentang ASN merupakan dasar dalam ya peraturan 11 tahun 2017 nih ya. Nah, ini diubah diubah dengan bentuk peraturan perundangan. Jadi yang terbaru peraturan perundangan nomor 17 tahun 2020. Nah, itu nih jenis dan kedudukan ASN ya. Saya kira ini kita teruskan saja ya. P3K ini tadi ada yang sudah menyampaikan ya, sisa apa tadi, Nova atau Sri tadi ya, Terima Sita ya tadi, bahwa PNS itu berstatus, bedanya ya status antara P3K dan PNS ya tuh ya. Kalau PNS berstatus pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional. Kemudian menduduki jabatan pemerintah ya. Kemudian kalau P3K diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang. Nah, biasanya ini instansi berarti P3K itu ada berdasarkan daerah, biasanya SK-nya SK gubernur ya. Kemudian melaksanakan tugas pemerintah juga ya. Dia. Kemudian kedudukannya sama antara PNS dan P3K, kedudukannya sama. Dia berkedudukan sebagai unsur aparatur negara ya. Jadi nilai-nilai dasarnya sama ya, antara PNS dan P3K sama, yaitu menggunakan berakhlak semua. Kemudian melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dia. Tadi kan ada melakukan penyelenggara kebijakan. Kemudian harus bebas dari pengaruh intervensi golongan partai yang tadi, bebas dari intervensi politik. Jadi sama. Oke. Nih, nah ini tadi ya. Gini ya, tolong ini ya diperhatikan nih. Jadi nanti ini aja yang kita hubungkan ya, kita hubungkan dengan terkaitkan ini, kemudian ada juga yang berakhlak tadi. Ya, ada 3, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Nah, oke. Nih, tugas ASN melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang, memberikan pelayanan publik, yes, kemudian mempererat. Saya kira ini cukup ya, supaya cepat. Nih, sekarang hak pegawai ASN nih. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas. Yes, sama ya. Kemudian cuti kita juga punya, nanti dilihat aja cuti itu apa saja yang boleh cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, iya, kemudian perlindungan dan pengembangan kompetensi. Jadi hak perlindungan, jadi adik-adik itu dilindungi ya, dilindungi secara hukum, dilindungi dapat perlindungan hukum, perlindungan kesehatan dan sebagainya. Terus pengembangan kompetensi ya, adik-adik diberikan mempunyai hak untuk mengembangkan kompetensi. Jadi mengikuti pelatihan, mengikuti magang, mengikuti apa saja, dan kalau nggak salah itu tiap tahunnya itu adik-adik berhak mendapatkan pengembangan kompetensi untuk mengikuti pelatihan itu 20 JP minimal. Jadi harus ya. Tuh. Dalam bentuk apa saja ya. Tuh, untuk pengembangan kompetensi. Nah, P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan ya sama, dapat cuti juga, dapat perlindungan, dapat pengembangan kompetensi. Nah, yang tidak ada di P3K adalah jaminan pensiun. Dia tidak ada pensiunnya. Tapi untuk semuanya sama. Ya, tuh. Maka bersyukur kita dapat PNS, ya. Dapat jadi P3K aja sudah bersyukur, ya. Apalagi PNS ada satu item, ya, yang di C di P3K tidak dapat. Itu aja, ya. Oke, jadi kita termasuk orang-orang yang bersyukur ya, bisa jadi CPNS. Nah, karena bersyukur jadi CPNS, rugilah kalau kita tidak bisa melanjutkan jadi 100%
Jangan sampai gagal. Ya, kalau kita nggak berhasil dalam prajabatan latsar, maka akan langsung gagal. Dan latsar tidak dilakukan 2 kali. Ya, tidak ada lagi 2 kali. 1 kali aja. Beda dengan yang lalu, boleh mengulang. Sekarang enggak. Sekali ini ya udah. Kalau nggak berhasil ya langsung dikeluarkan. Kan baru 80%. Nah, tuh makanya harus serius nih ya. Itu. Kemudian inilah ini kalau mau lihat itu gajinya. Ya, ini gaji kita. Gaji semua sama. Ya. Sama. Yang membedakan apa? Tunjangan-tunjangan. Ya. Tunjangan pun berdasarkan sama. Tunjangannya kalau guru golongan ini sama. Ya, terus yang membedakan itu biasanya apa itu? TPP. Kalau ada tunjangan tambahan itu. Nah, TPP inilah akan beda karena kalau yang malas ya langsung dikurang itu juga TPP itu juga berhubungan dengan kedisiplinan. Biasanya dilihat dari kedisiplinan, nggak masuk sekian dipotong sekian persen. Ada itu tunjangan-tunjangan. Dan TPP itu tidak akan sama. Jangan dipaksakan. Pak Riki saya dengar itu di Morowali TPP-nya sekian juta, kok kita sekian. Nah, itu nggak bisa karena sesuai dengan pendapatan daerah. Provinsi Sulawesi Tengah TPP-nya beda dengan Provinsi Jawa Timur. Karena berdasarkan pendapatan daerah, anggaran pendapatan daerahnya. Semakin tinggi pendapatan daerahnya, maka tunjangan juga semakin tinggi. Nah, tunjangan pun TPP itu P3K juga dapat. Ya, P3K juga dapat. Oke. Nah, ini ya daftarnya, ini daftar gaji. Nah, ini cuti, ini terjadi cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, ya. Cuti karena alasan penting, cuti bersama, cuti di luar tanggungan negara. Nah, ini ada cuti-cuti, nanti dilihat ya, lihat aja di Google. Ya, daripada saya nanti nerangkan satu-satu habis waktu kita. Oke? Nanti ada itu ya di Google tentang cuti PNS. Nanti baca supaya kalau pas kita mengambil cuti betul berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya. Oke. Jadi berapa hari itu ada di situ. Pengecualian benar. Nah, ini untuk cuti. Nah, cuti ini pengecualian cuti. Nah, cuti khusus guru. Nah, kalau pegawai-pegawai PNS itu dapat cuti misalnya setahun sekian, tapi kalau untuk jabatan guru, jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapatkan libur menurut peraturan perundang-undangan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak dan cuti. Jadi ini kadang-kadang guru itu tidak ada cutinya karena apa, dia pada saat semester kan sudah cuti nih. Maka haknya akan beda. Ya, akan beda. Kalau PNS yang lain yang bukan guru, bukan dosen kan pokoknya tiap hari kerja masuk. Maka ada hak cutinya, tahunannya, ya. Tuh. Nah, kalau PNS yang guru dan dosen dia nggak akan dikenakan itu karena setiap semester guru dan dosen akan sudah diatur di perundang-undangan ikut sudah libur kan gitu ya. Nah, maka perhitungannya akan beda. Kemudian cuti besar dikecualikan pada PNS yang masa kerjanya 5 tahun. Ya, ini untuk kepentingan agama yaitu menunjukkan ibadah haji. Nah, ini cuti besar itu ya seperti haji. Ya. Haji itu ya itu cuti besar karena waktu Bude dulu dari haji kita dikasih cuti sebanyak 42 hari. Ya. Nah, 42 hari. Saya ingat itu 42 hari karena ya memang lagi menunaikan ibadah haji. Ya, itu ada. Ya, itu. Kemudian
kelahiran anak-anak keempat dan seterusnya. Tuh. Jadi cuti besar untuk PNS yang baru 5 tahun itu nggak bisa. Itu maksudnya, paham nih ya? Jadi sebelum kalau kita belum 5 tahun, maka belum bisa mengambil cuti besar. Ya. Tuh. Nah, kemudian kelahiran anak keempat, nah ini diberikan ini anak keempat. Kalau anak 1, 2, 3 masih. Walaupun belum, kalau cuti melahirkan adik-adik, walaupun adik-adik masih PNS atau belum 5 tahun juga dapat ini kelahiran anak. Tapi keempat, ya ini kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar, masih tetap dikasih ya. Ya itu. Kasih cuti ya kelahiran sebesar 3 bulan ya. 3 bulan ya untuk cuti itu. Cuti besar melahirkan. Oke. Nah, ini nanti cuti kemudian nah, ini pelajari nih nanti ya. Klik saja ini, Bude nggak usah terlalu banyak tentang cuti, pelajari peraturan BKN nomor 24 tahun 2017. Jadi kalau mengambil cuti harus dilihat-lihat bagaimana. Oke. Nah, kemudian peran nih hak kedudukan. Sebentar nanti tahu-tahu lah kan. Sudah jam 7, jam 8. Kita berakhir jam 9 ya. Oke. Kita coba. Ini aja ya, nanti dicatat aja kalau pengen lihat itu pasal ini gitu aja ya. Bude nggak usah nerangkan. Kita kewajiban pegawai ASN yang disebut dengan, nah ini setia pada Pancasila menjawab persoalan. Ini juga saya kira cukup aja untuk ASN supaya kita lanjut. Ini tadi adalah kewajiban ASN setia ini ya menjaga persatuan. Juga ada ini di kode ya, oke. Melaksanakan kedinasan menunjukkan kita. Ini nggak usah saya terangkan ya. Ya, kode etik. Nah, ini kode etik ya. Kode etik ini juga yang tadi menjaga profesi tadi, kode etik kita ini ada 14 ya. Nih. Nah, ini kode etik kita melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, melakukan bla 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 ada 14. Nah, kode etik ini juga bisa nanti dikaitkan pada saat agenda isu ya, isu ataupun kegiatan. Nanti saya kasih triknya aja deh, triknya. Sistem merit ya. Jadi ini berdasarkan, jadi kalau adik-adik mau naik pangkat gitu ya, naik pangkat itu maka harus atau menentukan suatu jabatan itu harus ada kualifikasinya ya, kualifikasinya cocok enggak, misalnya mau sistem merit itu maksudnya kalau kita misalnya mau mendudukan suatu jabatan ya, menduduki suatu jabatan maka harus dilihat, misalnya mau ke pertanian masa dilihat kualifikasinya, nah, pendidikannya bagaimana, apakah cocok ini, nah kompetensinya bagaimana, kinerjanya bagaimana, secara adil, wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, nih ya. Jadi yang penting adalah kualifikasi. Kualifikasi itu pendidikan kita itu sesuai enggak dengan apa yang mau kita jabat ya. Kemudian kompetensi ya, kinerja bisa dilihat SKP-nya, bagaimana kinerjanya. Maka orang-orang yang di sini bisa dipromosikan ya. Tuh, sistem merit itu. Jadi ada 3 sistem merit, dilihat kualifikasinya, kompetensinya dan kinerjanya. Ya. Maka kita berlomba-lomba menunjukkan kompetensi dan kinerja. Kalau kualifikasi pendidikan kan sudah ada kita, ya, sarjana pertanian, sarjana pendidikan, kan itu kualifikasi kita, ya. Nah, terus habis itu pemberhentian. Nah, ini pemberhentiannya juga nih, ya ada pemberhentian permintaan sendiri, mencapai batas usia, ini dah, oke, ya, kita lanjut ya. Oke, nah sekarang learning journal dulu. Jadi adik-adik nanti, nih tugasnya, tugas untuk manajemen ASN. Nih, jadi sudah ada di di LMS sudah. Jadi adik-adik nanti mata pelatihannya apa? Manajemen ASN. Nama peserta,
nomor hadir. Nah, adik-adik yang A diisi dengan tentang pokok pikiran ringkasan manajemen ASN. Ya, jadi apa yang didapat tuliskan aja di situ. Tadi kan sudah banyak tuh, ya kan sudah banyak itu yang Budi itu paparkan. Pilih saja apa yang dipahami, yang di PowerPoint-nya Budi atas tadi loh. Ya, tuangkan di situ. Kemudian yang satu tuliskan tugas organisasi. Tahu ya? Jadi ada enggak tugas organisasi? Berarti tugas sekolahan. Tugas sekolah itu apa? Tugasnya dari apa itu? Tugas sekolah, tugas dari puskesmas, kan gitu ya? Oke, tuliskan. Terus tuliskan visi dan misi Pemda. Tahu ya? Pemda loh ya, ini berarti Kabupaten Parigi. Ya? Nah, terus di mana tempat dan Anda bekerja, itu dan visi misi bagi. Terus ada apa gagasan pribadi yang akan Anda kerjakan guna bisa mendukung tercapainya tugas. Jadi apa gagasanmu untuk menunjang tugas organisasi dan visi misi Pemda? Understand? Oke, kalau understand beginilah semua jempolnya. Ini learning journal untuk agenda manajemen ASN. Nah, Smart ASN nanti ada lagi. Oke ya? Lanjut ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke Smart ASN. Nah, karena masih tinggal setengah jam nih. Nah, sekilas info saja ya. Cepet-cepetan aja. Sekarang Smart ASN. Oke. Sebelum saya lanjut seperti tadi, siapa yang bisa menyampaikan tentang Smart ASN? Coba, kan tadi sudah 6, sekarang suaranya yang 4 lagi. Yang gede sudah, Deva sudah, Ferdi sudah, Rizky sudah, Ana sudah, Sri Marsita sudah. Sekarang selain itu, ayo, apa yang dimaksud dengan Smart ASN? Siapa ya? Nah, Dewi Kusuma Utami. Ya, Dewi. Ya, terima kasih Bude untuk kesempatannya. Menurut saya, Smart ASN itu adalah pegawai seperti kita, abdi negara, yang memiliki kompetensi, kinerja, profesional, terus bisa beradaptasi, bisa responsif dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar, utamanya tempat kita bekerja, untuk mencapai tujuan organisasi bersama. Seperti itu. Makasih Dewi Kusuma Utami. Ya, oke. Selanjutnya, selain itu, selain yang 4 orang lagi nih, ayo yang ke-8. Siapa lagi? Rizky sudah. Siapa ayo? Lilis. Iya Ibu, kalau menurut saya Smart ASN itu merupakan pegawai yang berkompetensi dan mampu mengembangkan dirinya di era digital sekarang dan tidak mudah terpengaruh oleh hoax-hoax yang ada. Terima kasih. Oke, terima kasih si Lilis. Si Mona Lisa. Makasih Bu. Kalau sekarang diberikan saya, menurut saya Smart ASN itu di mana kita sebagai pegawai negeri, pegawai abdi negara, kita mampu berkompetensi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Kita menggunakan teknologi. Ya, mampu menggunakan teknologi. Oke, Denny. Ya, makasih Bude. Smart ASN mampu menggunakan alat elektronik dengan yang sekarang untuk menghadapi perubahan yang kedepannya di dunia digital. Ya, cukup. Ada yang nambahi selain tadi 4? Berarti ada 6 orang yang tadi sudah manajemen ASN, ada nambahi 1 lagi, cukup 5. Siapa?
yang pernah menyampaikan manajemen ASN tadi, ya kan ada 7 tadi, 6 orang. Sekarang 1 lagi. Siapa yang bisa menyampaikan apa itu? Ya, Ferdi, coba Ferdi. Ya, menurut saya Ibu, dalam menerapkan Smart ASN, berarti kita sebagai ASN harus memiliki integritas, harus memiliki rasa nasionalisme, harus memiliki wawasan global, kemudian kita tidak gaptek dengan IT. Terima kasih. Oke, terakhir Rizky. Ya, baik, terima kasih Bude. Ini tambahan, selain meningkatkan kompetensi dan kinerja, kita harus profesional dan yang mempunyai profesional yang tinggi, sehingga kita mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan yang ada. Terima kasih. Oke, ya. Ternyata inti dari Smart ASN, ya, kita harus profesional dulu, ya jelas, ya, dalam bidang tugasnya. Kemudian untuk menghadapi tantangan-tantangan, ya, tantangan kita sekarang era digitalisasi ini, maka kita harus bisa, ya, bisa beradaptasi dengan era digitalisasi. Awalnya ini saja nih, ya. Kita ini nggak nyangka kan kalau kita ini nanti hanya virtual. Nah, pada saat kita Zoom meeting ini seperti ini, masuk ke room, ini kan kita sudah termasuk dunia digitalisasi. Kita sudah menggunakan internet, maka kita harus sudah smart, harus bisa dipaksakan, termasuk Bude, ya, yang sudah nenek-nenek pun harus bisa beradaptasi. Oke, harus bisa mengatasi. Nah, ini kunci dari Smart ASN, ya. Kita coba ya. Jadi itu indikatornya ya. Jadi menjelaskan literasi digital, menjelaskan kerangka kerja pemanfaatan percakapan digital, memberikan contoh penerapan digital ya. Contohnya ya seperti ini nih. Ini contohnya menganalisa kasus penerapan ya. Oke. Nah, ini literasi digital saya kira ini enggak sah ya. Kecakapan penggunaan. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan penggunaan ya. Jadi kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Ya, jadi penggunaan digital ini harus bertujuan untuk produktif. Makanya tadi ada yang bilang harus bisa, jangan cuma hoak-hoak saja kan gitu. Kecakapan penggunaan dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkan dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Yes. Ya. Jadi ada TikTok misalnya, TikTok. Kan ada ya TikTok itu ya. Nah, boleh menggunakan tetapi harus secara bijak, cermat dan tepat. Jangan asal-asal, ya. Kalau hanya TikTok nggak ada tujuan tertentu ya nggak usah lah kita ini, ya. ASN, tapi harus betul-betul bisa digunakan dengan bijak untuk melakukan produktivitas kinerja kita, untuk membantu kecepatan, ya, tujuan organisasi kita supaya cepat terselesaikan. Dulu ya. Kemudian kepentingan tidak hanya dilihat dari kecakapan penggunaan media digital secara skill, namun juga budaya menggunakan digital kultur. Ya, secara keterampilan juga harus terampil, harus dipaksakan. Kemudian digital kultur ya, membudayakan digital itu untuk ya kinerja kita. Tuh. Contohnya seperti Bude. Jadi maaf ya, Bude sekarang ini posisi ada di Malang. Nah, jadi mau berangkat ke Malang itu saya sudah siapkan, sudah jadi budaya itu. Laptop seperangkatku itu sudah saya bawa, nggak bisa saya tinggalkan. Karena apa? Ya semua ada di sini.
Itu. Nah, jadi di mana-mana itu saya kayaknya nggak bisa saya tinggalkan nih. Nah, karena semua nanti ada di dalam tuh. Nah, lama-lama paperless itu udah ada nanti suatu saat. Membudayakan paperless itu yang seperti ini loh, bawa buku, bawa kertas gitu tuh, kayaknya lama-lama itu enggak, ya. Akhirnya semua sudah tersimpan gini, tuh. Jadi semua nih, nah itu. Kemudian etis menggunakan media, ya etis. Ingat ada etis loh, ya. Etis di sini itu tadi, secara kita harus beretika, ya. Apa ya? Misalnya kita mau nanti tugas kita akan membuat di YouTube ya. Nah, pada kita masuk memberikan sosialisasi atau edukasi tentang kinerja kita, atau adik-adik mau membuat sebuah metode pembelajaran mau dimasukkan di YouTube, berarti ini ya dituntut dengan etis dari menggunakan yang baik, ya. Jangan sampai kita ini ASN menggunakan TikTok, YouTube hanya untuk pornografi, ya. Kemudian yang nakisi begitu, gitu. Nah, jangan yang hoak, ya, memberikan sesuatu yang akan terjadi, akhirnya adik-adik lupa dengan tugas kita sebagai perekat pemersatu bangsa, ya, hanya sebagai provokator. Nah, itulah etis. Ya, di sini ya ada, ya. Kemudian aman menggunakan media digital atau digital safety, kita harus betul-betul aman, tidak boleh cari yang jangan sampai disadap orang. Itu keamanan, cari keamanan. Contohnya jangan sembarang kita share ke FB, misalnya FB atau media apa saja, adik-adik menunjukkan di situ KTP, nomor apa, ya itu bahaya tuh, ya itu bahaya. Nanti bisa-bisa Anda disadap, disalahgunakan, tahu-tahu nanti ya Anda bisa-bisa rekeningnya jebol semua. Nah itu harus betul-betul kita tahu mana ya yang aman. Menggunakan media mana yang aman, yang safety, ya aman. Jangan ceroboh ya di sini. Tuh, jadi ini ada digital skill, jadi kita harus terampil, maksudnya tidak gaptek lagi kan tadi ada yang bilang gaptek gitu ya. Tidak. Sekarang kita jangan gaptek ya, kita belajar di sini ya, dimulai di sini ya. Kemudian tuh membudayakan, selanjutnya harus menjaga etik. Ya, jadi kadang-kadang Bude itu juga sedih gitu ya, sedih. Aduh, sampai PNS kok, sampai joget-joget yang ya boleh saja sih, tapi kok sampai ke TikTok yang begitu kayak membuli gitu, itu kan nggak boleh ya. Nah itu etik, termasuk etik. Kemudian cari keamanannya. Nah, oke, tuh. Kemudian tuh kemampuan nih digital. Kemampuan mengetahui, memahami, oke. Nih, kemampuan itu digital skill itu kemampuan memahami, menggunakan, ya saya kira tadi perangkat lunak, ya. Tiga itu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, ya. Kemudian nih, kemampuan membaca untuk digital kultur, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun budaya, wawasan kebangsaan, nilai Pancasila ini, ya, membudayakan ini. Nih jangan segala sesuatu yang membudayakan yang aneh-aneh dulu, tetap mempersatu ini ya. Kemudian etik, kemampuan menyelesaikan, ya oke. Kita mengenal ya oke. Kira itu cakap ya nih. Jadi cakap bermedia itu pengetahuan dasar. Saya kira nanti baca sendiri ya yang ini ya, supaya kita langsung ke penugasan. Nih, tip melindungi diri dari hoak. Nih, ini aja yang penting lagi. Ya. Tuh. Evaluasi. Gini. Gunakan kriteria berikut ini untuk mengevaluasi sumber. Pertama,
keterbaruan informasi. Jadi harus dikoreksi, maksudnya gini, informasi, kalau kita melihat informasi dikoreksi dulu, apakah ini jangan-jangan yang lalu dikirim lagi itu loh maksudnya, paham ya? Sering kan? Misalnya ada apa ya, bencana Gunung Semeru tuh apa kemarin tuh, Padang atau Merapi. Ternyata yang lalu diulang lagi, itu waktu. Paham nih ya? Bukan baru. Kemudian relevansi, ada nggak relevansinya dengan saat ini? Tuh. Kemudian dengan penulisannya, dilihat semua ya ini. Kemudian ketepatannya, tujuannya. Jadi lihat semua. Kalau memang tujuannya, jadi adik-adik ini seorang ASN yang sebagai, pasti kita semua ini, saya yakin pendidikan kita sudah menduduki ilmunya, sudah semua kuliah. Yang jelas bukan cuma SMA kan, kita sudah ikut dunia perkuliahan. Maka supaya kita tidak terjebak dengan hoak, lihat. Ya, hoak ya dilihat. Apa sih isinya itu? Tujuannya apa? Kan kita bisa melihat, ini kayaknya tujuannya menggoyangkan pemerintah. Ini menggoyangkan persatuan dan kesatuan. Jadi dilihat semua itu. Kalau memang begitu, jangan sekali-kali menyebar. Jangan langsung kirim. Ya, ingat ya, mengirim kiriman dari siapa saja. Berita dari siapa saja yang kita dapat harus dilihat ini, evaluasi. Kalau tidak masuk dalam 5 kriteria itu, jangan kirimkan. Hapus saja. Karena bisa menjebak diri kita. Akhirnya kita termasuk penyebar hoak. Oke? Ya? Gampang sekali pas isu itu, kemarin itu COVID. Dokter siapa? Langsung kirim. Padahal itu nggak bener gitu. Akhirnya adik-adik termasuk penyebar hoak. Ya, tuh ya. Jadi lihat dulu. Jangan sekali masuk biar dilihat, kemudian koreksi, relevan, authority, akuratnya, tujuannya apa? Lihat. Kalau betul-betul itu hanya sekedar hoak yang akan menghancurkan negara kita, jangan dikirim. Tuh. Ya, hati-hati. Karena kalau nanti ditelusuri, Anda termasuk penyebarnya, ya kena juga, ada perundang-undangan tentang hoak. Kan gitu. Nah, nih tip melindungi diri dari hoak, termasuk B itu. Ya, jika kita menemukan sesuatu media sosial, coba untuk mencari, ya ini, ya ada tidaknya situs berita terkemuka lainnya melaporkan yang sama. Ini ada tidaknya situs web, ya cek kembali ya itu tadi ya. Jika hanya oknum, nah ini maka dalam kasus mungkin perlu ya nih dapat berita dari sumber berita nih ya. Semuanya tadi yang saya cerita tadi. Tuh. Jadi adik-adik jangan itu transaksi elektronik ya nih. Ya biaya operasional yang lebih efektif ya, cari semua ya. Pasti biaya operasional lebih efektif, potensi ini. Nah, ini jadi ternyata dengan adanya transaksi elektronik ini, ya adik-adik jangan kaget ya. Toko dapat beroperasional nih. Jangan kaget. Kita manfaatkan juga. Misalnya belanja sesuatu. Nih, yang toko dapat ini ya. Nih, nah, ya gunakan karena efektif. Jadi seperti saya nih duduk di Malang begini nih, tiap hari dapat paket. Karena biasanya lebih murah. Kita nggak perlu ke toko. Nah, kalau cuma beli Pampers yang jelas jelas produknya, jelas tidak perlu kita size-nya jelas. Kan itu kan nggak perlu kita datang ke toko, beli saja ya online. Kan gitu, ya. Yang jelas-jelas dan tidak perlu kita memilih ke tokonya, menseleksi secara ini, maka bisa dilakukan dengan online. Praktis kan? Tahu datang,
beli pampers, beli susu. Nah, tuh itu transaksi elektronik semua itu. Lama-lama uang itu nggak kelihatan di dompet, ya enggak? Selama pergi, misalnya, yang penting kalau kita ada perjalanan gitu kan sekarang, wah tol ini hebat sekali sekarang tuh ya. Di Jawa itu semua serba tol, dan saya mengakui Pak Jokowi kalau nggak ada tol, aduh mudik ini bisa keleleran di jalan gitu. Nah karena kita mau pergi ke tol, lewat tol, seperti Bude ya, maaf ya, Bude itu kalau ke Jawa ya pasti ke Sidoarjo, ke Malang, ke Madiun, ke Jogja, ke Magelang. Nah ini kan lihat anak-anak ini, kebetulan anak-anaknya ada di Jawa semua tuh, satu di Malang, satu di Magetan, satu di Jogja, satu di Magelang, Kemenakan di Jogja, kan gitu ya. Nah, ini Budi diuntungkan. Yang penting segera ngisi e-tolnya. Tuh, kan nggak bawa uang tunai nih, e-tol penuh, tinggal gini aja, aman sudah sampai kemana-mana. Transaksi sekarang juga gitu ya, e-banking semua itu. Coba mau kirim anak, mak uang kos habis, mak uang makan habis, nggak usah nunggu besok, ya kan? Nggak usah minggu besok nunggu buka bank, bawa uang tunai, transfer, nggak usah, biar jam 12 malam klik e-banking sudah, makasih ma. Nah, itulah transaksi elektronik. Ya. Jadi sekarang adik-adik kalau mau usaha nggak perlu lagi itu buka toko kios gitu. Kadang-kadang kita kan nggak tahu nih modal lebih kecil dan untuk memulai usaha. Nggak ngerti itu tokonya di mana kan? Kan gitu ya. Ini yang tukang ngirim ini siapa sih? Tokonya nggak kelihatan, tapi datang terus itu. Kan gitu. Nah, inilah namanya transaksi elektronik, dan manfaatkan ya, karena tuh biaya operasionalnya lebih efektif, efisien, potensi pasar lebih luas hingga internasional dan global tuh, tidak memerlukan toko tuh ya, ini tidak memerlukan toko ya. Jadi toko fisik untuk memasarkan produk itu enggak ada. Jadi sekarang secara fisik tinggal pasar-pasar tradisional ya. Itu jelas fisik, itu masih ada fisik ya. Kalau yang ini tuh, toko dapat beroperasi 24 jam. Ya. Kemudian katalog produk bisa selalu update. Kemudian modal lebih kecil untuk memulai usaha. Dapat mudah. Oke. Sip ya, ini semua ya. Ini semua ya. Kemanfaatan digital. Selanjutnya, nah ini. Nah, mudah-mudahan cukup waktu. Jadi adik-adik, Mas. Ya, adik-adik nanti pelatihan learning journal. Sebelum saya, atau ini dulu, nanti saya kasih kesimpulannya supaya gampang. Ya, jadi nanti Smart ASN tetap membuat learning journal nih ya. Itu nama peserta. Jadi nanti yang adik-adik isi tentang pokok-pokok yang adik-adik pahami tentang Smart ASN. Yang tadi siapa saja tadi menyampaikan, ada 7 orang tadi menyampaikan secara sekilas info ya. Tadi ada siapa, Dewi, Lilis, Mona Lisa, Denny, dan mungkin tadi ada tambahi Rizky, tambahi siapa tadi, yang disampaikan itu masukkan saja di pokok pikiran satu itu, tapi ditambah-tambah lah ya, karena learning journal saya harapkan cukup 3 lembar saja, nggak usah lebih-lebih. Artinya yang kita masukkan yang inti-inti saja, seperti yang ada di PowerPoint-nya Bude tadi loh. Intinya apa ya di sana? Boleh dipetik di situ. Ya. Jadi untuk learning journal yang manajemen ASN maupun Smart ASN cukup 3 lembar. Tidak usah banyak-banyak. Artinya kalau 3 lembar maksimal, berarti intinya ya yang dimasukkan di situ. Ya. Kalau saya bilang tuh rangkumannya. Kan gitu ya. Nah, rangkuman itu, kesimpulan itu biasanya berdasarkan tujuan. Ya, kan tadi ada indikatornya apa, masukkan. Kemudian
B, waduh ini kok A ya, nanti saya perbaiki harusnya ini B. Apa saja yang akan Anda kerjakan guna untuk mendukung percepatan tercapainya good governor di ASN. Jadi apa saja yang mau adik-adik lakukan dengan Smart ASN tadi? Aku mau membuat apa ya? Tuh. Ya. Untuk menunjang nih tercapainya good governance, kepemerintahan yang baik di instansinya. Jadi untuk mencapai tujuan lah, supaya mempercepat tujuan organisasi. Kan ada tujuan tadi. Tujuannya apa? Tadi kan ada ya tugas yang smart manajemen ASN. Tadi kan ada tugasnya bahwa menuliskan tujuan. Ya kalau nggak saja di learning journal, tujuan daripada organisasi. Nah, untuk mencapai tujuan itu, Anda memanfaatkan ini dengan Smart ASN. Ya. Apa ya yang Anda lakukan dengan Smart ASN? Oke? Understand nih? Nah, kemudian semua tugas nanti dikirim di PDF. Jangan sekali-kali dikirim di Word. Bikin repot Bude mengoreksi. Ya. Jadi kalau di LMS itu terus terang, kalau PDF itu langsung saya klik namanya si Lilis, itu langsung muncul. Tapi kalau Word harus di-download dulu, saya pindahkan lagi di fileku sendiri, saya baca di situ, repot sekali, nggak efisien. Nah, sekali lagi PDF. Ya. Nah, selanjutnya ada tugas individu. Nah, ini dulu, tugas agenda 3 dulu. Ada 2 tugas individu ya. Ini tugas agenda 3. Agenda 3 ini. Jadi, sebentar, ini dulu deh, bener. Jadi tugas individu untuk Smart ASN, adik-adik membuat video monolog. Nah, tuh. Jadi, learning journal sudah. Jadi ada learning journalnya Smart ASN ada, learning journalnya Smart ASN ada, kemudian ini tugasnya, ya, ini tugas. Jadi adik-adik membuat video monolog, ya, memiliki kontennya, cari sumber yang valid dan cantuman kritis, susun skenario-nya, caranya gitu ya. Kuasai teknik perangkatnya, cermati dan kembalikan sebelum share. Ya ini. Jadi adik-adik nanti ini adik-adik membuat gini. Ceritanya ini adik-adik menceritakan tentang ini aja intinya. Jadi nanti waktunya ada tugasnya saya tulis di tugas individu kayaknya. Individu di LMS. Jadi tugasnya adik-adik nanti menceritakan sekilas info organisasi adik itu apa sih? Ya. Kemudian apa yang adik kerjakan di situ? Ya. Apa-apa saja yang adik-adik kerjakan. Jadi hanya menceritakan tentang organisasi. Ya, ceritakan sekolahmu misalnya, SD-mu itu kayak apa, ya, SD-mu kayak apa, kemudian adik-adik itu memberikan kontribusi apa sih di situ, tugasnya adik-adik, itu saja, ya, tuh. Waktunya hanya maksimal 6 menit. Nah, tunggu dulu, ada nggak di sini? Nanti kayaknya sudah ada di dalam tugas individu di LMS itu. Waktunya 16 menit. Coba ada yang bisa buka LMS enggak ya? Coba ada yang bisa buka LMS? Rizky bisa buka LMS? Iya, bisa Bude. Saya coba lihat tugas individu untuk Smart ASN. Nah, itu saya lupa tadi. Lengkap kok di situ. Nah, nanti bacakan di situ untuk Smart ASN ya, tugasnya. Oke. Ada? Ada Bude, ada.
Apa saja di situ? Coba bacakan. Buatlah video yang menarik dengan durasi 4-6 menit menggunakan HP Anda. Kemudian video minimal memuat apa profesi dan tugas Anda sekarang, tugas instansi Anda, dan visi misi Pemda. Kemudian yang B, menjelaskan apa yang akan Anda kerjakan ke depan untuk memastikan kinerja Anda ke depan akan lebih baik dan menggambarkan Anda adalah Smart ASN yang mendukung pencapaian tugas instansi dan visi misi Pemda. Kemudian 3, upload video di sosial media Anda, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Kemudian kirim dalam PDF. Oke, ya, bahasa itu ya. Jadi adik-adik nanti ikutin itu. Kemudian bukan gambar di video, ada bedanya. Kan ada itu potongan gambar-gambar harus berjalan gitu. Bukan itu. Betul-betul dilakukan dengan ini aja. Alat kita hanya menggunakan alat HP. Ya, jadi alatnya adalah HP. Ya, enggak usah pakai alat yang macam-macam. Jadi video adalah, maksud video di sini ada yang cuma video misalnya ambil gambar terus dicerita gitu ya, diruntunkan, itu bukan itu. Yang betul-betul adik memvideokan dan menceritakan ini apa gitu, maksudnya paham nih ya, pakai ini ya. Kemudian waktunya maksimal 6 menit, masukkan di YouTube. Oke, paham nih ya? Ada pertanyaan untuk tugas membuat video? Ada Bude, boleh Bude bertanya Bude? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bude. Ini kan videonya kan memuat aktivitas kita di kegiatan di kantor Bude. Nah, ini kan posisi sekarang kan Bude, kita kan sedang di rumah masing-masing, tidak berkantor, dan kantor kan di Parigi Bude. Beberapa teman-teman kan ada di Palu begitu. Nah, apakah dalam video itu harus memuat ada kita dalam kegiatan itu Bude? Atau hanya sekedar video saja dari Pemdanya itu, kantornya Bude? Alangkah baiknya, ya, alangkah baiknya tahu aslinya. Tapi bagaimana caranya deh? Yang penting memuat itu, ya. Kalau maunya Budi itu betul-betul lihatlah. Wah, ini semua sudah pulang ke Palu. Iya Bude. Palu Parigi kan dekat. Kan masih lama doh ini, kita ketemu lagi kan masih lama toh. Kita ketemu habis Lebaran loh. Coba lihat itu. Iya kan? Tugasnya Bude itu kapan Bude? Kalau yang untuk tugas video? Kalau Bude sih tugasnya yang penting sebelum ya. Sebelum kita masuk ulang. Iya. Nah, kita masuk hari apa sih? Enggak, saya lihatnya. Nah, bisa membuat dulu, menceritakan diri. Tapi kan ya haruslah datanglah sebentar ke, mumpung habis ini kan sudah tidak ada masuk lagi, sudahlah. Belum bimbingan toh, selesai kan? Materinya terakhir hari ini kan? Iya Bude, hari ini mereka terakhir. Halo Bude, hari ini mereka terakhir. Hah? Hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Kemudian nanti masuk lagi tuh 9. Habis Lebaran kok. Iya. Ya, habis Lebaran kok. Ya. Ya, cobalah bagaimana caranya. Nah, itu. Tuh, karena saya kan memang tugas dari Smart ASN di sini nih. Kan tadi ada Smart ASN penggunaan, keterampilan, kan gitu ya. Nah, tuh. Nah, insya Allah nanti hasil dari sini kan bisa untuk dipakai untuk habituasi. Oke, tunggu sebentar, saya lanjutkan dulu satu. Nih agenda yang ini. Nah, ini untuk tugas agenda 3. Jadi adik-adik nanti nih loh, hanya mengaitkan, jadi jelaskan keterkaitan manajemen ASN dan Smart ASN dengan isu yang adik angkat, ya, dan kegiatan. Misalnya kegiatan aktualisasimu itu ada 4 atau 5. Maka kegiatan misalnya apa ya, kegiatannya salah satunya sosialisasi. Ya.
atau isunya rendahnya, kalau isu kan negatif ya, kalimat negatif ya, isunya rendahnya apa gitu. Maka rendahnya apa itu kalau dikaitkan dengan manajemen ASN apa? Jadi gini, terus kegiatan untuk membedakan gini. Misalnya itu isu ya, jadi isunya rendahnya bla 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 gitu. Rendahnya apa ya, Dik ya? Rendahnya apa ya? Apa tolong salah satu isu apa ya? Coba supaya saya kasih contoh. Rendahnya nilai rendahnya apa ya? Rendahnya nilai matematika gitu aja ya, misalnya isunya ya SMP gitu. Maka rendahnya nilai kelulusan matematika atau rendahnya kelulusan banyaknya rendahnya kelulusan mata pelatihan matematika atau apalah pokoknya gitu ya. Maka kalau kita kaitkan dengan manajemen ASN, di mana itu? Kok bisa jadi rendah? Itu diakibatkan manajemen ASN yang mana? Paham nih? Ya. Kalau smart ASN, yang mana mengakibatkan kok rendah itu? Nah, contohnya, rendahnya manajemen ASN. Contohnya, kenapa sampai rendah? Diakibatkan apa? Ayo. Kok sampai murid-murid kita nilai matematikanya rendah? Kan isunya kan rendahnya matematika. Kalau dihubungkan dengan manajemen ASN apa? Ayo, supaya kita bisa membahasnya. Kira-kira apa? Ayo Deva, kira-kira apa yang menyebabkan? Baik Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya, rendahnya nilai hasil ujian matematika siswa, kalau dikaitkan dengan manajemen ASN-nya, kemungkinan pola pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didiknya yang tidak bagus, Ibu. Seperti itu. Nah, berarti terus kemudian apa? Kemudian untuk smart ASN-nya bisa jadi dikarenakan kompetensi dari sang guru yang kurang maksimal, Ibu, menurut saya, Ibu. Nah, kalimatnya tapi dihubungkan. Caranya tadi sudah betul, cuma kalimatnya bisa dirubah begini. Kenapa kok manajemen rendahnya matematika dikaitkan dengan siapa ya? Berarti manajemen ASN ya. Kenapa? ASN-nya kenapa ini kok bisa rendah? Maka bisa disambungkan di situ ya. PNS-nya misalnya, PNS-nya itu belum profesional, gurunya itu. Alhamdulillah. Waktu ya, mohon maaf, Adik. Aduh, bisa saya ditambah 5 menit aja. Belum Bude selesai masih saya. mau masih? Iya. Adik Yamin ini. Sudah. Pak Yamin sudah? Bude Saya pulang. Pak Yamin, apa kabar Pak Yamin? Baik Pak Abu. Bu Isna waktunya sudah? Sudah Bu, alhamdulillah ya. Bude Yuli kalau Bude tambah 10 menit aja atau 5 menit boleh, kurang sedikit. Begini Bude, tambah pada juga. Kita tutup dulu. Nanti kelompok lain, kelompoknya Bude tetap berada di room ini. Ya. Baik ya, terima kasih untuk Bapak Ibu pengampu materi hari ini telah menyelesaikan pembelajarannya, dan kepada insya Allah akan kita ketemu nanti di agenda 3 di pertemuan kedua tanggal 9 setelah Lebaran ya, dan juga 9 Mei ya. Ya, 9 Mei, sorry. 9 Mei dan juga kepada Mei. Dari Panitia BKPSDM, terima kasih sudah menemani kami hari ini. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada yang bertugas untuk laporan peserta. Silakan. Untuk peserta duduk siap gerak. Materi pembelajaran agenda 3 hari ini telah selesai. Laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa. Mengakhiri materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Iya, terima kasih Bu Irni. Pada Pak Yamin, terima kasih atas waktunya Pak. Pak Abu Bakar, Ibu Terima kasih Isna. banyak. Terima kasih. Iya,
Untuk Satu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Evi, Sehat Bu selalu. Unis, Bu Tanggal Risna. Mas 9. Diani. Selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri. Sama-sama. Minal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sama, insya Allah ketemu di tanggal 9. Iya, siap. Sehat-sehat semuanya. Oke, Iya. siap. Untuk kelasnya Ibu Yuli tetap berada di room ini. Saya izin pamit ya. Makasih. Ya, silakan. Makasih banyak, Pak. Iya. Yang masih recording ini siapa? Silakan di stopkan Ya, recording. Bu ya, Pak Yamin. mohon izin. Ya, Makasih sehat banyak. selalu, Pak. Iya. Bu Yuli. Dadah. Ya, kelasnya Dadah, Pak Bude. Ini kelompok 2 ya, tetap berada kelompok 3, maaf. Kelompok 3. Ada penambahan waktu. Untuk evaluatornya siapa ya? Kelompok 3. Ibu Mas Diani? Hadir. Iya, siap. Hostnya Ibu Mas Diani tetap berada di Oke, sini. sip. Yang sudah Masih selesai. siap kita mengawal berkenalan. Bude. Siap. Mohon maaf, izin live. Sorry Bu Mas Diani. Iya, izin live. Silakan yang mau Ya, live, Kade, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, izin live. Ya, Terima kasih Ibu, izin live. ya silakan. Terima kasih Bu. Sudah ini? Halo. Loh, Lanjut Bude, lanjut. Sudah kayaknya. sudah lengkap ini? Ya, lengkap. Ya. Kita coba lagi dulu. Atau nggak usah share screen deh. Tadi belum saya stop share ya. Sampai sini tadi ya, adik-adik. Nah, jadi gini, sekilas info saja supaya cepat. Mohon maaf ya. Jadi misalnya tadi ya, kenapa kok matematika tadi rendah? Maka langsung hubungkan kita selaku ASN. Oh, karena ya bisa sampaikan bahwa hubungannya dengan profesi adik, ya kan? Nah, kurang profesinya, ya, guru atau apa yang mengenai manajemen ASN, ya, tuh. Nah, kalau smart ASN di mana? Di mana? Ya, bisa jadi smart ASN-nya guru bisa karena kurang, ya, kurang penggunaan membuat IT-nya itu loh, misalnya gurunya itu sebutkan karena rendah kenapa? Misalnya kurang penggunaan IT di mana? Misalnya kan sumber pembelajaran banyak bisa dilihat di YouTube semua. Kita kurang menggunakan memanfaatkan itu, ya enggak? Nah situ, ya. Jadi seperti contohnya nih. Jadi kaitkan dengan manajemen ASN-nya. Kenapa ya? Kok bisa terjadi? Misalnya ada orang kesehatan nih, ya, dokter misalnya ada dokter atau bukan dokter deh. Misalnya orang perawat, ada perawat di sini. Kenapa yo isunya rendahnya atau banyaknya ini bidan, banyaknya kematian bayi dan ibu melahirkan. Isunya kan itu. Kenapa sampai terjadi itu? Yang dikaitkan dengan manajemen ASN. Berarti kenapa sampai terjadi kematian bayi dan ibu melahirkan banyak? Yang disebabkan, penyebabnya adalah lihat perawatnya itu. Karena manajemen ASN adalah ASN-nya. Kan gitu ya. Mungkin karena pelayanannya kurang baik. Kan ada toh. Bisa digali dengan nilai-nilai dasar ASN-nya kan bisa masuk di situ kan. Ya. Jadi kenapa begitu? Makanya karena ya pelayanan ya kan gitu ya. Pelayanan kurang baik, pemberian pelayanannya. Jadi dijelaskan pemberian pelayanan kurang optimal, kemudian keterampilan, skillnya daripada ini gitu. Ini ada hubungannya. Smart ASN-nya di mana? Coba digali. Ya, penggunaan IT-nya di mana?
Ada ya yang mengakibatkan itu? Bisa terjadi karena apa? Kurangnya informasi yang dekat, ya kan? Nah, tuh. Nah, kemudian adik-adik tuliskan di sini ya. Rancangan kegiatan. Nah, misalnya kegiatan, caranya begini aja. Untuk mengaitkan kegiatan, sepanjang saya kira kegiatan adik-adik itu misalnya ada 4 ya. Sosialisasi atau edukasi atau apa pertama, tentang apa. Kedua, penggunaan metode pembelajaran apa gitu ya, untuk materi apa gitu misalnya dan sebagainya. Yang jelas untuk semua kegiatan pasti deh manajemen ASN. Enggak ada yang enggak manajemen ASN. Yang mengakibatkan tidak kegiatanmu itu ya bagus itu karena apa? Atau kegiatanmu itu tidak berjalan karena apa? Pasti manajemen ASN tuh. Bisa dilihat karena tidak kompeten, ya enggak? Bisa dilihat dari tadi, banyak kan tentang manajemen ASN? Bisa dilihat dari tugas dan fungsi tadi, ya kan? Penyelenggara kebijakan, kemudian bisa dilihat dari pelayanan publiknya, perangkat pengusaha, bisa dilihat dari kode etiknya, bisa dilihat dari nilai dasar ASN-nya. Jadi pasti semua, tinggal kok alasannya dicari di mana. Dan itu ya. Nah, gampangnya gitu aja. Paham nih? Pasti manajemen ASN. Nanti digali di mana tuh. Nah, kalau smart ASN, sepanjang kegiatan adik-adik itu menggunakan internet, pasti smart ASN. Itu aja. Bes kesimpulannya gitu. Ya. Nah, kegiatan yang tidak menggunakan internet, digitalisasi, ya berarti nggak termasuk. Nggak ada manajemen, nggak ada smart ASN-nya. Yang ada manajemen ASN. Jadi semua ada ya. Nah, ini tugas agenda 3 ini. Inilah nanti yang dimasukkan dalam merancang. Jadi nanti merancang aktualisasi, merancang agenda 4 ya. Tuh, itu ada ya. Ada itu mengaitkan ya isu yang kita angkat bisa dikaitkan dengan agenda 3. Berarti kalau dikaitkan dengan agenda 3, manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian ingat, jangan bikin malu bude ya. Kemarin ada bimbingan saya di angkatan berapa itu. Masa mengaitkan dengan agenda 3 masih ada VOG. VOG itu masa lalu. Kalau nyebut VOG berarti adik-adik ini melihat, mencontoh ya laporan aktualisasi masa lalu. Ya, ingat ya, jangan sekali-kali mengaitkan dengan VOG. Yang lalu ya itu nilai dasarnya dari agenda 2-nya aja. Dulu itu ada 5 mata pelatihan yang namanya aneka itu. Nah, sekarang enggak. Ya, sekarang tuh agenda 2-nya langsung nilai-nilai dasarnya ada 7 berakhlak. Kemudian agenda 3 yang lalu itu memang ada itu mata pelatihannya manajemen ASN sama kemudian pelayanan publik dan Board of Governance 3 yang lalu. Sekarang itu tinggal 2. Jadi adik-adik yang dibahas ini ya manajemen ASN dan smart ASN saja. Nggak usah lagi nyinggung-nyinggung VOG. Ya, oke? Understand nih? Jadi, oke. Nah, kalau sudah understand, sudah ini tugas kita. Ya, ingat ya, 2 learning journal. Ya, tadi untuk manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian tugas individu membuat video. Ya, untuk smart ASN. Dan tugas individu untuk agenda 3-nya. Kenapa ini individu? Karena untuk tugas smart ASN, kenapa individu? Kan masing-masing punya sekolah sendiri-sendiri. Masa kelompok? Ya nggak mungkin. Ya kan?
maka tugas individu. Nah, agenda 3 juga individu karena ini untuk rancangan aktualisasinya adik-adik kan sendiri-sendiri juga. Oke? Sip ya? Saya stop share dulu. Mohon maaf ya tadi kita menggunakan waktu ya, menggunakan waktunya untuk berkurang ya waktu kita. Karena mohon maaf Bude juga masuknya tadi agak lambat karena speakernya ya nggak keluar tadi suaranya Bude. Oke, ada pertanyaan sebelum berakhir? Silakan. Ya, Lidis, kemudian Gede. Apa yang ditanyakan, Dis? Terima kasih Bude, terkait video itu kan dikumpul melalui PDF. Apakah di PDF itu kita cantumkan video bukan link? PDF. Mohon maaf, video bukan PDF. Kirimkan linknya saja. Oh, link Linknya. YouTube. Ya, oke. Baik. Iya, maaf. Kan tidak ada di situ video dikirim di PDF. Kan dikirim bisa dibuat dalam Instagram atau YouTube saja ya, semua ke YouTube. Berarti kalau masuk di YouTube berarti linknya saja yang dikirim. Nanti Bude kan bisa lihat dari link itu. Iya, ya baik, kan? Bude. Nah, nanti saya melihat hasilnya dari link. Ya, oke. Itu ya Lilis. Mohon maaf, Gede. Apa yang ditanya, Gede? Pertanyaannya hampir sama, Bude. Linknya itu kita upload ke PDF dulu, Bude, atau bagaimana? Boleh, dicoba saja. Nanti kan yang penting linknya masuk. Biasanya link itu kalau masuk biasanya bisa langsung saya klik ya. Saya klik langsung saya buka. Bisa sih Bude kalau ya, kemarin saya coba PDF bisa sih. Yang penting carikan yang paling mudah, Bude klik langsung terbuka. Ya. Jangan yang ruwet-ruwet. Ya. Oke. Izin Bude, Nah. izin Bude. Udah? Biasanya kalau PDF itu Bude, di linknya harus di copy dulu Bude, baru dipaste lagi ke Chrome Bude, baru bisa. Pokoknya urusan Komiu, yang penting Bude cepet, nggak jangan bikin pusing. Siap, Bude. Siap. Ya. Nah, pokoknya bagaimana caranya link itu masuk ya di penugasan, kemudian Bude langsung klik bisa, ya. Nah, boleh? Sip ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ada, ya kita tutup.